Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Teman-teman coba lihat gambar berikut ini. Nah, setelah lihat gambar tadi, apa kira-kira yang ada di benak teman-teman sekalian? Jadi gambar tadi itu adalah gambar dari kista ovarium yang saya dokumentasikan dari pasien-pasien yang saya lakukan operasi. Kalau dilihat bervariasi ya, mulai dari ukurannya ada yang kecil sama yang besar, dan pasiennya pun untuk kista ovarium ini juga bervariasi, mulai dari yang usia muda sampai yang usia tua. Nah, jadi topik kita kali ini tentang kista ovarium, teman-teman. Kista ovarium ini adalah penumpukan cairan yang terjadi pada indung telur. Ya, ada akumulasi cairan di indung telur atau ovarium sehingga dia membesar, membentuk kantong begitu, ya. Dan pembesaran ini yang bisa menimbulkan keluhan, ya. Pembesaran ini yang menimbulkan keluhan. Biasanya keluhan yang sering muncul pertama adalah benjolan, yang kedua mungkin nyeri perut bawah, yang ketiga pada orang yang sudah menikah kadang-kadang sulit punya anak, dan pada beberapa kasus ada perdarahan dari kemaluan. Nah, keluhan ini pun bervariasi tergantung ukuran, juga tergantung jenisnya ya. Kalau ukurannya kecil bisa saja tanpa ada keluhan berarti, tapi kalau ukurannya cukup besar dan dia mulai mendesak organ-organ di sekitarnya, itu mulai ada masalah biasanya ya. Bahkan pada beberapa kasus ada yang ukuran kistanya itu sampai sebesar seperti orang hamil 9 bulan ya. Sehingga apa? Sehingga dia mendesak organ-organ yang ada di situ, mendesak lambung ya, kemudian mendesak saluran kencing, mendesak saluran buang air besar ya, sehingga ada keluhan sebah, ada keluhan rasa ampek, tidak nyaman, ada keluhan begah gitu ya, kemudian nafsu makan mulai turun dan sulit tidur dan lain-lain ya keluhannya. Semua itu karena adanya efek desak massa ya. Jadi efek desak massa kista ovarium tadi pada organ-organ di sekitarnya. Oke, sebenarnya apa sih kira-kira yang bisa menjadi penyebab kista ovarium ini muncul? Jadi terus terang sampai saat ini secara umum penyebab pasti kista ovarium itu belum bisa dipastikan, belum bisa ditentukan apakah obat ini atau makanan ini atau kebiasaan ini yang menyebabkan kista ovarium. Sampai saat ini belum ada satupun yang menjelaskan secara pasti bahwa kista ovarium ini penyebabnya adalah ini. Nah, masalah lain yang muncul, kista ovarium ini bisa jinak ataupun ganas, berbeda dengan mioma uteri yang video yang terakhir kemarin saya sampaikan bahwa mioma uteri sudah pasti jinak, tapi kalau kista ovarium bisa jinak tapi juga ada kemungkinan kista ovarium itu ganas. Dan sampai saat ini yang diduga menjadi penyebabnya adalah adanya faktor genetik ya. Faktor genetik itu tuh memang ada bawaan gen dari setiap individu yang beresiko terjadinya kista ovarium. Dan kalau kita bicara masalah gen, tentu ini adalah gifted ya, anugerah ya dari Tuhan yang sampai saat ini belum bisa dimodifikasi ya. Bisa dimodifikasi pun itu masih terkendala etika dan sebagainya ya. Mungkin yang perlu kita ketahui adalah faktor resiko, atau faktor resiko ini adalah beberapa hal-hal yang bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya kista ovarium meskipun bukan sebagai penyebab pasti ya. Antara lain tentu sudah sering saya sampaikan adalah obesitas ya. Orang obesitas itu sudah terjadi reaksi inflamasi kronis ya. Pada tubuhnya, pada dirinya itu sudah terjadi proses peradangan yang sudah berlangsung lama. Dan juga orang obesitas itu mengalami kelebihan hormon estrogen sehingga sangat mungkin bisa menyebabkan terjadinya kista ovarium. Yang kedua, menarche yang terlalu dini, kemudian menopause yang terlambat, ini berkaitan dengan hormon estrogen ya dua-duanya. Kemudian infeksi, hamil ya, hamil itu juga menjadi penyebab adanya kista ovarium karena ada lonjakan hormon pada orang hamil.
Kemudian kalau infeksi dia bisa menyebabkan penumpukan nanah di ovarium sehingga menyebabkan abses ya, abses atau apa? Abses itu apa ya? Bisul tapi pada ovarium gitu ya, penumpukan nanah tapi pada indung telur. Kemudian endometriosis ya, pernah saya sampaikan beberapa kali bahwa endometriosis juga bisa menyebabkan kista ovarium yang berisi cairan kental seperti coklat. Ya, kemudian yang terakhir adanya riwayat PCOS. Ya, PCOS itu gejala sindroma pada ovarium dengan beberapa gejala, misalnya gangguan haid, tumbuhnya kumis, kemudian dari transvaginal, pemeriksaan USG transvaginal ada kista-kista kecil yang menumpuk di ovarium. Oke, kista ovarium ini jinak atau ganas? Sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa kista ovarium bisa jinak dan bisa juga ganas, beda dengan mioma uteri yang pasti jinak ya. Dan tentu untuk menentukan jinak atau ganasnya, kita harus melakukan pemeriksaan operasi atau pemeriksaan biopsi langsung ke tumornya langsung. Karena apa? Karena dengan mengambil sampling dari bahan operasinya itu lebih pasti. Kita tidak bisa mereka-reka ini arahnya jinak atau ganas gitu. Itu bisa, tapi hanya sebagai dugaan, bukan diagnosis pasti, bukan kepastiannya. Nah, namun ada beberapa gejala yang bisa kita istilahnya jadikan ancer-ancer ya. Oh ini kira-kira jinak, ini kira-kira ganas. Misalnya kalau jinak ya, dia keluhannya cenderung hanya benjolan ya, tidak signifikan keluhan nyeri yang dominan tuh jarang sekali. Kemudian masih nafsu makan masih baik, tidak ada berat badan yang turun secara drastis. Kemudian bila ganas, biasanya pembesarannya itu progresif ya, jadi sangat cepat, dalam waktu 3 bulan itu sudah bisa sebesar seperti orang hamil. Kemudian biasanya disertai nyeri perut ya. Kemudian karena efek desak massa tadi, dia juga tidak nafsu makan dan berat badannya biasanya turun drastis. Itu yang bisa dijadikan ancer-ancer, ini dugaannya jinak atau ganas ya. Tapi tentu pastinya harus dilakukan operasi ya untuk tahu jinak atau ganasnya. Nah, sekarang apakah kista ovarium itu bisa dicegah? Sayang sekali jawabannya tidak ya. Sampai saat ini belum ada rekomendasi apapun yang bisa menjelaskan bagaimana pencegahan kista ovarium ini terjadi ya, supaya tidak mengalami kista ovarium gitu ya. Jadi gimana nih dok? Pertanyaan berikutnya pasti begitu. Jadi gimana nih dok, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa waspada terhadap terjadinya kista ovarium ini? Satu saran saya yang mungkin bisa dijadikan acuan ya, jadikan pedoman adalah rutin periksakan diri ke dokter paling tidak setiap 6 bulan sekali untuk melakukan evaluasi organ-organ reproduksi, terutama pada teman-teman yang memiliki keluhan. Misalnya nyeri perut bawah berulang, ada benjolan, kemudian pada yang sudah menikah belum bisa punya anak, kemudian ada berat badan tiba-tiba turun drastis, ada keluhan perdarahan dari kemaluan, itu sebaiknya diperiksakan rutin ke dokter. Supaya apa? Semakin awal kita mengetahui ada suatu penyakit, maka tentu kemungkinan maksimal atau optimalnya tata laksana atau manajemennya itu semakin besar, dan tentu kemungkinan sembuh akan jauh lebih baik daripada yang datang sudah kondisi terlambat ya, dengan perburukan dan sebagainya, tentu akan lebih sulit tata laksananya. Jadi itu yang paling mungkin dilakukan ya. Apakah kista ovarium itu harus dioperasi? Ya, sama seperti mioma uteri, pada prinsipnya kita lihat keluhannya dan kita lihat ukurannya. Kalau keluhannya itu dominan, sangat mengganggu, misalnya memang nyeri haidnya udah tidak bisa ditahan, kemudian nyeri panggul, setiap hari nyeri panggul, kemudian yang sudah menikah sulit punya anak, mungkin ya bisa dipertimbangkan pilihan untuk lakukan operasi untuk mengurangi keluhan sekaligus melakukan pemeriksaan pasti, diagnosis pasti kista ovariumnya itu termasuk yang jinak atau yang ganas ya. Dan pertimbangan lainnya adalah ukuran. Kalau tidak ada keluhan tapi ukurannya besar seperti orang hamil, ya tentu sebaiknya dioperasi. Selain secara estetika mengganggu, tentu suatu saat akan bisa mengganggu organ-organ yang lain. Bisa ada gangguan buang air kecil, gangguan buang air besar, sebah dan sebagainya. Pada akhirnya akan ada keluhan juga kalau dibiarkan ya.
kemudian misalnya dioperasi nih, apakah ada kemungkinan kista ovarium itu kambuh kembali? Nah, itu pasti pertanyaan dari sebagian besar wanita yang punya kista ovarium dan ingin melakukan operasi, ya. Dan sayang sekali jawabannya adalah iya, ya. Ovarium itu saya mungkin pernah menjelaskan di beberapa video yang sebelumnya. Kita punya seorang wanita itu memiliki dua ovarium, kiri dan kanan, ya. Dan kista ovarium bisa terjadi di satu sisi, kiri saja atau kanan saja, atau bisa terjadi di dua sisi, kiri dan kanan. Kalau terjadi di satu sisi, kemudian dilakukan operasi diangkat total di sisi yang sebelah kiri, maka terus terang saja masih ada kemungkinan berulang di sebelah kanan, ya, karena selama masih ada ovarium tentu bisa muncul masalah-masalah yang tidak diinginkan, gitu ya. Nah, apakah solusinya harus diangkat semua, Dok, meskipun salah satunya sehat misalnya, supaya tidak terjadi kista ovarium misalnya? Tentu itu pilihan yang kurang bijak, ya. Karena apa? Karena ovarium ini memiliki peran yang sangat vital untuk kehidupan seorang perempuan, ya. Dia mengatur haid, kemudian mencegah menopause, dan fungsi-fungsi hormon estrogen lainnya untuk badan itu sangat banyak, ya, sebagai pelindung jantung, pelindung ginjal, mencegah osteoporosis, sangat banyak, menjaga mood supaya tetap stabil. Itu fungsi-fungsi dari hormon yang dihasilkan oleh ovarium. Dan kalau diangkat semua, yang bisa dilakukan itu hanya pada usia yang sudah tua atau sudah menopause, karena ovariumnya sudah relatif tidak berfungsi karena sudah selesai masa reproduksinya. Tapi kalau pada usia muda, tentu kurang bijak kalau diangkat semua hanya untuk mencegah terjadinya kista ovarium. Karena apa? Bisa menyebabkan menopause dini dengan segala keluhannya yang bisa mengganggu kualitas hidup. Jadi tetap kalau kista ovarium hanya satu sisi, sebaiknya hanya diangkat satu sisi, dan pengangkatan dua ovarium hanya dianjurkan pada orang-orang yang sudah menopause, yang sudah tidak memiliki anak, atau mungkin pada kasus yang kista ovarium yang ganas. Dan tentu ini perlu diskusi yang sangat detail dengan dokter kandungan yang akan melakukan operasi. Jangan kemudian informasi dari satu teman gitu, ya, kemudian terlalu dipaksakan, memaksa dokter kandungan untuk mengangkat dua-duanya, tentu itu bukan pilihan yang baik, ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, apakah olahraga atau diet sehat itu bisa membantu, Dok, untuk mencegah kista ovarium? Kan selama ini kita pasti disarankan modifikasi gaya hidup, diet sehat, dan olahraga, gitu. Baik, jawabannya secara spesifik, olahraga dan diet sehat tidak secara langsung mencegah terjadinya kista ovarium, karena terus terang saja kista ovarium ini terjadinya acak dan apes-apesan, istilahnya tidak jelas siapa yang bisa dapat kista ovarium. Dan olahraga dan diet sehat belum jelas fungsinya atau manfaatnya untuk kista ovarium. Tapi olahraga dan diet sehat tentu banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh secara umum, ya. Menurunkan berat badan, memperbaiki kualitas insulin, ya, memperbaiki aliran darah dan sebagainya, ya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan sebagainya. Jadi tetap olahraga dan diet sehat banyak manfaatnya untuk tubuh, dan khusus untuk ovarium yang sudah diteliti adalah pada PCOS, ya, pada kasus yang ovarium kecil-kecil yang ada di indung telur, ada kista kecil-kecil yang ada di indung telur yang bisa diobati atau dibantu optimalisasi terapinya dengan melakukan olahraga dan diet sehat. Sementara untuk spesifik kista ovarium sampai saat ini belum terbukti. Jadi tetap saran saya jangan ragu untuk berinvestasi di dua hal ini, olahraga dan diet sehat. Ikut gym, kemudian daftar klub olahraga, daftar klub renang, membeli sepeda untuk melakukan bersepeda, kemudian memperbanyak buah, makan buah dan sayuran. Itu mungkin sedikit merogoh kocek lebih dalam, ya, lebih banyak uang yang harus keluar, tapi percaya pada saya, uang yang dikeluarkan tidak akan terasa dibanding misal kita sakit kemudian kita melakukan pengobatan, ya. Terus tentu uang yang keluar akan jauh lebih banyak, terutama pada kasus-kasus yang sakitnya itu metabolik seperti kencing manis, darah tinggi, stroke. Tentu akan jutaan, mungkin puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk melakukan biaya pengobatan. Jadi tetap olahraga dan diet sehat dianjurkan untuk kesehatan secara umum, ya. Baik, saya rasa cukup sekian dulu
pembahasan singkat tentang kista ovarium. Semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, subscribe, dan share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.